Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek. Oke. Buat yang sudah pada subscribe, semua teman-teman ET, semua keluarga ET yang tergabung dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram, terima kasih banyak, matur suwun sudah menemani saya, menemani Etetek sampai saat ini. Buat teman-teman semua, kalau merasa ada video Etetek yang memang berguna buat yang lain, silakan share, silakan berbagi info dengan yang lainnya. Kita bareng-bareng mencoba mengenalkan cara untuk bermain atau berbisnis saham, entah trading ataupun investasi ya. Kita bareng-bareng mencoba mengenalkan kepada yang lainnya biar tidak terjebak dalam bisnis yang jadi membuat mereka rugi karena tidak paham apa-apa. Kita coba menyadarkan, mencoba untuk berbagi informasi, mencoba mengenalkan bisnis saham yang seharusnya seperti apa kepada khalayak rame ya. Itu saja. Oke, baik. Kali ini saya akan coba bikin taktik cepat trader bisa tahu saham akan bergerak. Ini khususnya buat teman-teman yang suka trading ya, entah trading harian atau trading swing trading atau swing trader atau one day trader ya. Kalau buat investor stok bisa juga sih, tidak masalah juga, toh juga paham pergerakan harga juga bagus, bisa mengambil posisi buy pada saat yang tepat ya. Oke, intinya seperti ini. Kalau teman-teman masih belum paham untuk membuat watchlist atau belum paham aplikasi RT Bisnis, silakan teman-teman cari panduan lengkap RT Bisnis atau panduan dasar RT Bisnis yang ada di video-video Etetek ya. Silakan teman-teman cari. Nanti di situ ada cara untuk bikin watchlist. Silakan teman-teman masukkan saham-saham yang menurut teman-teman bagus untuk dijadikan watchlist teman-teman. Saya akan coba bahas taktik cepatnya. Bagaimana caranya kita tahu suatu saham akan bergerak pada saat pasar sedang berjalan atau pada saat pasar buka. Yang pertama kali setelah teman-teman bikin watchlist saham-saham yang pengen teman-teman amati, list saham-saham yang teman-teman tertarik untuk teman-teman cermati sudah dibikin. Misalkan ini saya bikin list khusus saham LQ45. Ini bikinan sendiri ya, bukan bawaan dari aplikasinya. Jadi kita masukkan satu persatu. Setelah itu teman-teman klik di bagian ini. Di sini kan ada pilihan, biasanya bawaan langsung itu ada di apa ya? Ada di change biasanya, perubahan. Jadi berapa persen? Jadi kalau di change persen ini, jadi dari atas ke bawah itu persentase kenaikan terbesar sampai yang paling kecil, sampai yang penurunan terbesar. Itu yang ada di bawah. Ini yang penurunan terbesar. Biasanya bawaannya seperti itu, bawaan aplikasi. Nah, kita rubah di sini. Kalau kita pengen bisa untuk cepat tahu saham akan bergerak atau tidak, kita rubah di bagian ininya, bagian kanannya. Kita pilih di volume. Nah, di sini saya akan pakai saham-saham LQ45 ya sebagai contoh. Jadi intinya seperti ini. Pada saham yang akan bergerak, entah dia bergerak naik atau bergerak turun. Jadi ingat ya, akan bergerak naik ataupun bergerak turun. Salah satu indikasi yang paling mudah dan paling cepat untuk kita bisa cepat-cepat ketahui adalah di mana volumenya.
volume transaksinya. Jadi saat ada sebuah saham mau bergerak lumayan tinggi atau turun naik lumayan tinggi atau turun lumayan rendah, lumayan jauh ke bawah atau naik lumayan jauh ke atas, saat akan bergerak, indikasi yang paling mudah untuk dijadikan sebagai patokan ada volume transaksinya. Pak, volumenya ada di mana? Teman-teman bisa lihat di tiap-tiap saham itu ada tulisan vol. Kayak misalkan HMSP ini volumenya 207 mm, itu juta ya. Jadi ada 207 juta saham yang diperjualbelikan. Itu HMSP. Terus Pawon ini volume transaksinya 166 M atau 166 juta. Ini indikasi yang paling mudah yang bisa teman-teman jadikan untuk patokan saat trading sedang berjalan. Jadi biasanya kalau untuk saham LQ45, kalau saham LQ45 kan saham dengan likuiditas tinggi atau biasanya transaksi hariannya tinggi. Kalau pada saham-saham LQ45 biasanya dalam satu hari paling enggak pada awal bukaan pasar sampai sekitaran jam 10-an, biasanya volume transaksinya yang mau bergerak lumayan jauh, volume transaksinya biasanya kisarannya sampai 100 juta. Kisarannya sampai 100 juta. Misalkan HMSP, dia sampai 200 juta dalam satu hari transaksi, ya kan? Terus Pawon 166. Biasanya yang bergerak lumayan tinggi itu biasanya di atas 100 juta. Pada saat teman-teman setting seperti ini, kita setting di volumenya seperti ini, di volume seperti ini, maka saat ada saham dengan volume transaksi paling tinggi, dia akan berada pada posisi atas. Ya kan? Dia akan berada pada posisi atas. Itu yang bisa teman-teman cermati. Biasanya kalau pada bukan sampai sekitaran jam 10. Jam 10-an berarti pasar sudah terbentuk ya. Pada saat jam 10-an, biasanya volume transaksinya akan membengkak. Dia akan berada di atas. Kayak contoh HMSP seperti ini. Biasanya dia akan berada di atas. Itu untuk saham-saham dengan likuiditas tinggi, kayak saham LQ45. Untuk saham dengan likuiditas sedang, biasanya volume transaksinya sampai kisaran puluhan juta. Biasanya sampai puluhan juta. Ini NV juga likuiditasnya tinggi. Teman-teman bisa lihat 179 juta, dia turun. Jadi yang akan naik lumayan jauh atau akan turun lumayan jauh, indikasinya volume transaksinya kalau yang sangat liquid itu lebih dari 100 juta dalam satu hari. Kalau yang tidak terlalu liquid, itu biasanya apa ya? HKMU lah. HKMU, teman-teman bisa lihat volume transaksinya cuma kisaran puluhan ribu. Biasanya sekitaran paling minim ya 20 sampai 50 jutaan volume transaksinya. Kayak HKMU ini sekitaran 21 juta. Untuk saham-saham yang volumenya di bawah itu biasanya pergerakannya tidak terlalu jauh. Kayak MCAS ini juga sebetulnya kan dia bukan saham yang liquid juga. Biasanya saham-saham kayak gini karena saham yang diperdagangkan tidak liquid. Kalau yang tidak liquid biasanya kisarannya 5 sampai 10 jutaan lah. Biasanya dia akan bergerak lumayan. LPPF ini, jadi kalau LPPF kan harusnya saham yang liquid. Karena dia cuma sampai 5 juta berarti tidak banyak yang memperdagangkan saham ini. Jadi umumnya naik turunnya juga tidak akan terlalu jauh. Kalau ingin mencermati saham-saham dengan pergerakan yang akan lumayan jauh, lihat volume transaksi yang paling banyak. Biasanya kalau saham akan bergerak lumayan tinggi, kayak contoh tadi itu WOWS ya, saham WOWS.
Tadi di tanggal berapa ya? 16 Juli tadi, siang tadi. Saham Wolves pada awal pergerakan itu jumlah saham yang diperdagangkan tidak nyampe sampai jam 10 itu baru sekitaran 20 jutaan. 10-20 jutaan lembar saham yang diperjualbelikan. Terus dia membengkak pada kisaran setelah jam 11-an. Volumenya membengkak. Dia lalu kalau teman-teman memasukkan Wolves pada list saham teman-teman, dia akan berada pada posisi lumayan atas. Itu berarti ini kan sebenarnya bukan saham yang liquid juga, tidak terlalu liquid saham ini. Jadi kalau sampai 100 jutaan berarti saham ini akan bergerak sangat jauh. Teman-teman bisa lihat dia bergerak sampai 22%, ya kan? Jadi taktik cepatnya seperti itu. Silakan teman-teman bikin list watchlist saham-saham yang pengen teman-teman amati. Bikin watchlistnya. Saran saya sih dalam masa seperti sekarang ini, saham LQ45 pun rasanya seperti saham gorengan. Fokuskan untuk lihat saham-saham LQ45 saja. Atau kalau tertarik saham lain ya silakan bikin watchlistnya. Ganti yang sebelah kanan ini ke volume pada saat pasar buka. Amati saham dengan volume transaksi paling besar. Itu yang akan memudahkan teman-teman untuk melihat suatu saham akan bergerak naik atau turun. Karena biasa saham akan bergerak naik jauh atau turun jauh. Biasanya volume transaksinya yang akan menjadi patokan paling mudah untuk dilihat, untuk mencermati bahwa saham akan bergerak naik lumayan jauh atau turun lumayan jauh, ya. Pakai itu untuk jadi indikator mudah. Kalau teman-teman trader, stock trader, untuk menjadi indikator mudah untuk melihat apakah saham akan bergerak lumayan jauh, entah turun atau naik atau tidak. Itu paling mudah. Jadi kalau bisa volume transaksinya membengkak, sahamnya sedang posisinya naik, teman-teman bisa ikut bonceng di situ. Asal kenaikannya belum terlalu tinggi, enak untuk ikut bonceng, ya. Itu taktiknya, ya. Tapi apapun, kalau bisa kombinasikan taktik ini dengan taktik yang lain. Jadi kalau bisa saat teman-teman trading, jangan menggunakan satu taktik, tapi kombinasi dari beberapa taktik untuk meminimalisir kesalahan analisa yang teman-teman lakukan, ya. Kalau bisa fokuskan di saham LQ45. Itu silakan teman-teman cek besok, silakan teman-teman coba praktekkan besok seperti apa. Silakan nanti kalau memang berfungsi ya pakai. Ya intinya kalau di trading ataupun investasi, pakai taktik yang paling enjoy teman-teman lakukan dan paling membuat teman-teman merasa nyaman untuk menggunakannya. Jangan menggunakan taktik yang teman-teman tidak nyaman, karena biasanya tiap-tiap orang karakternya berbeda-beda, dan silakan pakai taktik yang paling enak untuk dipakai teman-teman, ya. Kalau bisa kombinasikan 2 atau 3 taktik dari semua taktik atau tips atau trik yang sering Atetek share di video-video Atetek. Oke, itu saja. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Atetek, silahkan subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.